wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uin Masto. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 6A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Rendra, yaitu analisis perilaku konsumen. Isi perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang jasa ekonomi, yang termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menekan tindakan tersebut. Teori perilaku konsumen. Yang pertama, pendekatan utilitas. Pendekatan utilitas menganggap bahwa semua kepuasan konsumen yang diperoleh dari pengonsumsi barang dan jasa akan diukur dengan cara yang sama, seperti untuk berat dan tinggi badan seseorang. Oleh karena itu, pendekatan ini disebut pendekatan kardinal. Yang kedua, pendekatan kurva indifferent. Pendekatan ini menganggap bahwa tingkat kepuasan atau utilitas diperoleh konsumen dari pengonsumsi barang dan jasa hanya dihitung dengan mengukur ordinal. Yang ketiga, pendekatan atribut. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang relatif baru yang menganggap bahwa yang diperhatikan konsumen bukanlah produk secara fisik, tetapi atribut yang terkandung di dalam produk tersebut. Atribut suatu barang adalah semua jasa yang dihasilkan dari pengguna dana dan pemilik dana tersebut. Pendekatan utilitas. Ada asumsi-asumsi pendekatan utilitas. Yang pertama, ada tingkat utilitas total yang disampaikan seseorang konsumen menggunakan fungsi dan kualitasnya. Yang kedua, ada utilitas barang. Yang ketiga, konsumen akan memaksimalkan utilitasnya dengan tunduk pada kendala anggaran. Yang keempat, utilitas dapat diukur secara kardinal. Yang kelima, marginal utilitas dari setiap unit tambahan barang yang berkonsumsi menurun. Di sini dapat kita lihat contoh dari konsep utilitas. Yang kedua, ada pendekatan kurva indifferent. Asumsi-asumsi pendekatan kurva indifferent adalah yang pertama, konsumen dapat kepuasan atau utilitas lewat barang yang dikonsumsi. Yang kedua, U sama dengan U barang X ke barang Y. Yang ketiga, konsumen akan memaksimalkan kepuasan dengan tunduk kepada kendala anggaran yang ada. Yang keempat, konsumen mempunyai suatu skala preferensi. Yang kelima, marginal rate of substitution akan menurun setelah melampaui suatu tingkat utilitas tertentu. Ciri kurva indifferent. Yang pertama, semakin ke kanan atas, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Yang kedua, kurva indifferent tidak berpotongan satu sama lain. Yang ketiga, kurva indifferent berselop negatif. Yang keempat, kurva indifferent cembung ke arah origin. Di sini dapat kita lihat contoh kurva indifferent. Garis anggaran. Definisi garis anggaran adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan dan anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Ciri-ciri garis anggaran. Yang pertama, berselop negatif. Yang kedua, berbentuk linear selama harga tidak berubah. Yang ketiga, nilai dan garis anggaran semakin ke kanan semakin besar. Yang keempat, garis anggaran akan bergeser jika terjadi perubahan anggaran atau harga. Di sini ada gambar contoh garis anggaran. Persamaan garis anggaran bisa dilihat. Slop garis anggaran. Slop garis anggaran sama dengan nilai negatif dari rasio antara harga barang pada sumbu dengan harga barang pada sumbu tersebut. Contohnya seperti ini. Pergeseran garis anggaran merupakan garis anggaran yang bergeser jika anggaran atau harga berubah kenaikan. Jumlah anggaran akan bergeser jika anggaran ke kanan atau menjauhi titik original. Bisa dilihat contohnya. Pilihan konsumen. Seorang konsumen akan memilih sekelompok barang yang memaksimalkan kepuasan dengan tunduk kepada kendala anggaran yang ada. Sekelompok barang yang memberikan tingkat kepuasan tertinggi tersebut harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, keadaan tersebut terjadi pada saat kurva indifferent tertinggi bersinggung dengan garis anggaran. Yang kedua, keadaan tersebut terjadi pada titik singgung antara kurva indifferent
tertinggi dengan garis anggarannya. Syarat keseimbangannya dapat kita lihat pada gambar ini. Pengaruh perubahan pendapatan dan harga seperti ini ya. Kegunaan kurva indifferent digunakan setiap saat jika Anda mencoba menganalisisnya. Jadi seperti ini. Pendekatan atribut. Pendekatan atribut didasarkan pada asumsi bahwa perhatian konsumen bukan terhadap produk secara fisik. Sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi di sini ada contoh pendekatan atribut. Batas efisiennya seperti ini. Didefinisikan sebagai batas luar dan merupakan kontribusi atribut yang dapat dicapai konsumen dengan batas anggaran tertentu. Panjang garis kombinasi hasil kepuasan atribut. Yang pertama, besarnya anggaran disediakan oleh konsumen untuk makan di restoran. Yang kedua, harga setiap kali makan di restoran. Yang ketiga, kombinasi hasil kepuasan atribut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.